Halo sahabat trader yang hebat ya. Hari ini kita akan lanjutkan lagi ya dalam topik yang baru, dalam materi yang baru. Nah, sekarang Anda sudah menyelesaikan dari tools ketiga kita ya tentang jalur yang tepat. Anda sudah dua yang kita bahas. Yang pertama adalah target market. Anda sudah membahas ada 4 poin di target market yang sudah kita bahas, yaitu yang pertama, Anda harus tahu siapa yang Anda bantu. Yang kedua, Anda harus tahu kira-kira apa yang menjadi masalah mereka. Yang ketiga, Anda harus tahu tingkat ekonominya. Dan yang terakhir, Anda harus tahu apa keinginan mereka. Nah, 4 itu menjadi langkah awal atau starting awal dalam peta bisnisnya. Dan yang berikutnya adalah nilai tambah. Di nilai tambah kita sudah membahas 3 poin. Yang pertama, karena Anda sudah tahu masalahnya, maka apa yang akan jadikan solusi? Nah, yang kedua, apa kira-kira kelebihan Anda dibandingkan dengan kompetitor? Dan yang terakhir adalah apa tagline dari materi atau modul training Anda. Oke? Nah, kalau Anda sudah membuat, sekarang kita akan masuk di materi berikutnya, yaitu distribusi. Nah, distribusi ini apa? Sekarang kalau kita perhatikan, nah, dalam roadmap, nah ini menariknya peta bisnis. Jadi ketika Anda sudah memahami peta bisnis ini, di sini Anda akan lebih mudah untuk memahami bagaimana kita bisa mengoptimalkan bisnis kita. Saya ambilkan contoh misalnya, ya. Ketika tadi dilihat di sebelah kanan, tadi di sini sudah ada target pasar. Target pasar. Target pasar ini dia punya apa? Target pasar ini punya uang, tapi dia juga punya masalah, dan dia punya kebutuhan. Nah, di sebelah kiri, tadi sudah ada kita. Kita sebagai seorang trainer, ya, ada kita, you, atau trainer. Yang trainer ini punya apa? Trainer ini punya nilai tambah. Trainer ini punya solusi. Dan trainer ini punya produk, atau dalam arti kalau dari kita modul. Nah, uang inilah yang nanti akan dibarterkan dengan nilai tambah, masalah inilah yang harus kita tutup dengan solusi, kebutuhan inilah yang harus kita cover dengan produk. Ini punya kita. Nah, pertanyaannya adalah, kalau seandainya saya anggap ini adalah Surabaya dan ini Madura, kira-kira saya mau tanya, ketemu apa tidak? Kenapa? Terpisah oleh yang namanya Selat Suramadu ya. Nanti dia akan ketemu. Maka apa yang harus dilakukan untuk mempertemunya? Maka kita harus membuat jembatan. Nah, kita harus membuat jembatannya. Nah, dengan jembatan inilah akhirnya kita bisa mempertemukan antara target market dengan kita trainer. Jadi intinya apa? Mau secantik apapun, ibaratnya di sini ada gadis tapi dikurung di dalam rumah, bisa jadi nggak ada yang tahu. Dan bisa jadi dia akan menjadi perawan tua, kan? Kira-kira begitu. Nah, sama juga dengan bisnis. Mau sehebat apapun modul training Anda, kerennya, kecenya, masalah luar biasa, kalau target pasar Anda nggak tahu, nggak ada yang beli. Maka apa yang harus dilakukan? Maka yang harus dilakukan adalah pastikan target pasar Anda tahu. Nah, untuk target pasar Anda bisa mengakses produk Anda, nilai tambah dan solusi, maka kita bangun 3 jembatan. Apa 3 jembatannya? Nah, 3 jembatan yang akan bisa menghasilkan banjir order tadi. Yang pertama adalah promosi. Yang pertama adalah distribusi. Yang pertama adalah distribusi, ya, promosi, distribusi, dan yang ketiga adalah hubungan pelanggan. Nah, ini yang akan kita bahas. Ada 3 jembatan yang bisa kita bangun untuk menghubungkan produk kita dengan target market, yaitu apa? Distribusi, promosi, dan hubungan pelanggan. Nah, sekarang kita akan membahas poin yang pertama, yaitu apa? Distribusi. Nah, distribusi menjadi satu kekuatan yang luar biasa. Kenapa distribusi menjadi kekuatan yang luar biasa? Seandainya pun kita belum mampu promosi, kalau kita terdistribusikan dengan media yang tepat, insya Allah produk Anda akan bisa terserap dengan luar biasa. Sebagai contoh, ya, di dalam dunia offline, ya, kita kalau misalnya masuk ke dalam toko retail, ya sebut aja lah Indomaret atau Alfamart, apakah semua produknya yang ada di sana itu diiklankan di TV? Ya, sepertinya tidak. Tapi produk-produk yang tidak diiklankan di TV pun laris, terbeli sama orang. Kenapa? Karena ada di jalur distribusi. Sama dengan produk modul Anda. Nah, modul Anda yang keren, kece, dan hebat tadi itu, ya, bagaimana dia bisa terdistribusi dengan optimal. Maka apa yang harus dilakukan? Nah, dalam konteks yang pertama di distribusi, yang akan kita bahas, distribusi ini akan membahas dulu targetnya dulu. Kita akan membahas target distribusi. Caranya gimana menghitung target produk yang harus terdistribusikan? Misal, tadi Anda kalau lihat punya target secara omset 1 miliar. 1 miliar per bulan omsetnya. Nah, ketika Anda punya target 1 miliar per bulan, harga produk Anda rata-rata adalah 1 juta misalnya ya. Modulnya Anda buat 1 jutaan. Nah, berarti berapa
target produk yang harus terdistribusi atau berapa modul yang harus terbeli oleh klien di jadiahli.id. Nah, tentu tinggal dibagi, maka harus ada kurang lebih sekitar 1000 produk terjual. Nah, silakan sekarang yang pertama Anda ambil post-it, Anda buat dulu kira-kira berapa target produk yang harus Anda distribusikan. Anda tinggal bagi target omsetnya berapa dibagi dengan harga produknya. Oke? Bisa dipahami? Ya. Inilah yang namanya peta. Anda harus mengukur sebuah strategi yang terukur. Impian boleh tidak masuk akal, tapi cara mencapainya harus masuk akal. Ya, Anda mau tentukan nilainya berapa? Nggak apa-apa. 1 miliar, 2 miliar per bulan, silakan. Selama cara mencapainya masuk akal. Sehingga pertanyaannya, kalau saya tadi pasang target 1 miliar per bulan dan harganya 1 jutaan, saya harus mendistribusikan 1000 produk, masih masuk akal? Ya mungkin insya Allah masih masuk akal. Kalau itu masih masuk akal, lakukan. Oke? Ya, sekarang silakan di pause video ini, Anda hitung dulu berapa target distribusi Anda. Oke, saya anggap Anda sudah menyelesaikan. Nah, kalau Anda sudah menyelesaikan, berapa target distribusi yang sudah Anda hitung, kita akan masuk yang kedua. Yang kedua apa? Setelah Anda membuat target distribusinya, maka yang kedua yang harus Anda lakukan adalah media apa yang harus digunakan. Nah, jadi media atau caranya apa yang Anda gunakan untuk mendistribusikan. Nah, menariknya, jadi ahli.id ini Anda anggaplah ibaratnya seperti mall ya, seperti mall. Dari dalam mall itu Anda punya toko, yaitu kelas Anda. Nah, kalau Anda hanya menjual satu produk, maka 1000 ini harus dicapai dengan penjualan satu jenis produk. Nah, tentu akan susah. Nah, oleh karena itu saran saya, media distribusi yang harus Anda lakukan adalah yang pertama, ya kalau tadi kita karena medianya ini adalah jadi ahli.id, maka buka kelas sebanyak-banyaknya di jadi ahli ya. Yang pertama apa? Buka kelas. Anda boleh buka kelas 10, 20 kelas, nggak masalah. Dalam arti konteksnya adalah Anda bisa display di situ modul yang banyak, ya. Anda boleh buat kelas baru, boleh buat kelas baru, boleh buat kelas baru, sebanyak-banyaknya, sebanyak modul yang Anda punya, ya. Nah, jadi sehingga Anda bisa membuat di situ, buka kelas. Nah, kalau kelasnya sudah Anda buka, maka contoh, seandainya Anda punya 10 kelas, Anda punya 10 modul, maka target 1000 produk tadi, kalau dibagi dengan 10, ternyata rata-rata setiap kelas Anda cuma cukup mencari 100 murid atau 100 trainee atau murid. Nah, kalau kita ngelihat ternyata lebih mudah bukan? Nah, oleh karena itu, apa yang harus Anda lakukan untuk membuat distribusinya tadi itu bisa tercapai, medianya adalah buka kelas sebanyak-banyaknya. Dengan cara apa? Buat modul sebanyak-banyaknya. Nah, ketika Anda punya modul yang banyak, kelas yang banyak, maka target Anda akan tercapai. Maka, coba diatur strateginya bagaimana Anda untuk bisa mencapai target distribusi dengan cara mengoptimalkan media distribusinya. Nah, ketika Anda sudah punya target ini, maka tidak ada impian yang tidak masuk akal untuk dicapai. Kenapa? Yang penting caranya masuk akal, ya. Silakan. Tapi kalau ternyata Anda menganggap wah kayaknya tidak mungkin untuk mencapainya, maka opsinya saya kembalikan kepada Anda. Kenapa tadi kita pakai post-it? Kalau Anda mau ganti targetnya, silahkan, ya. Di sini Anda sudah bisa mengukur berapa produk yang harus terjual dalam 1 bulan. Berapa produk yang harus Anda bisa sell melalui jadi ahli.id dalam 1 bulan. Oke? Nah, itu dari saya. Selamat mencoba, selamat mempraktekkan. Take time, ambil waktu. Silakan diisi tasking Anda di poin distribusi. Sampai ketemu lagi di modul berikutnya.